10 Kabupaten Kendal akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Saya Feni Indaryani sebagai supervisor. Saya Yuli Prasyawati sebagai coaching. Saya Petriana Rizky sebagai coach. Assalamualaikum Bu Petri, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Feni, alhamdulillah kabar baik Bu Feni. Nah Bu Petri, bagaimana Bu persiapannya untuk coaching nanti? Karena sebagai pengamat, saya ingin tahu sejauh mana persiapannya Bu Petri dan kita perlu menyamakan persepsi gitu Bu. Iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya capai Bu melalui alur tirta Ibu. Yang pertama, saya akan menggali tujuan utama dulu Bu, yaitu maksud saya itu dari percakapan kami besok itu. Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah dari coaching. Kemudian yang ketiga, memperhatikan rencana aksinya Bu. Kemudian yang keempat, komitmen apa yang akan dilakukan coaching. Oh begitu. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menggali informasi dari coaching tersebut. Kemudian Agar coaching itu akan menemukan ide-ide dan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kemampuan mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot melalui alur tirta. Nah sekarang saya ingin tahu Bu, kompetensi yang paling ingin Bu Petri amati oleh selaku coach pada kegiatan coaching nanti Bu. Saya sangat ingin mengamati bagian coaching, yaitu di mana dia menemukan ide-ide yang bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan membiarkan coaching berpikir sendiri Bu untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Baik sekali itu Bu Petri. Kemudian indikator apa yang akan Bu Petri harapkan, yang ingin dicapai gitu Bu? Ya, yaitu yang saya harapkan itu saya bisa mampu menerima pemikiran orang lain Bu. Dengan tenang, berusaha untuk tidak menghakimi, kemudian tidak menjadi emosi, dan tetap menunjukkan rasa ingin tahu. Dan juga dalam kegiatan coaching ini kita mendapatkan solusi dan ide-ide dalam menyelesaikan masalah yang ada. Saya memberikan penguatan kepada coaching tersebut, serta memberikan motivasi coaching tersebut dalam melakukan rencana aksinya. Sudah bagus sekali itu Ibu ya. Kemudian apa Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaian Bu untuk coachingnya? Sudah Ibu, sudah saya buat sesuai dengan alur tirta. Nah, apa saja itu Bu kriteria atau rubrik penilaian saat percakapan coaching nanti Bu? Rubrik tersebut yaitu kriterianya pertanyaan dan respon pada saat melakukan proses coaching yang saya lakukan nanti Bu. Bagus sekali Bu Petri sudah menyiapkan sedemikian rupa. Semoga nanti saat coaching bisa berjalan dengan lancar dan menemukan solusi yang terbaik ya Bu. Amin, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Petri. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ada apa Bu? Saya lihat Bu Yuni kurang bersemangat hari ini ya. Iya Bu Petri, saya ini ada sedikit kecemasan Bu Petri. Saya ingin membicarakan itu dengan Bu Petri. Apakah Bu Petri ada waktu luang? Ya Bu, kebetulan ini saya longgar waktunya. Silakan Bu, apa yang ingin dibicarakan pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah kalau Bu Petri punya waktu. Terima kasih Bu. Jadi begini, saya ini sekarang sedang cemas karena sebagai guru saya berharap dapat meningkatkan kompetensi saya, yaitu salah satunya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi Bu atau TIK.
Baik Bu, jadi kecemasan Bu Yuni ini tentang peningkatan kompetensi TIK ya Bu? Iya Bu Petri, betul itu Bu. Baik Bu Yuni, bisakah Bu Yuni menceritakan secara detail bagaimana tentang teknologi, tentang permasalahan Bu Yuni tersebut? Iya, jadi begini Bu Petri, saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik Bu, yang menarik, efektif, efisien begitu untuk murid saya. Oleh karena itu, saya itu perlu banyak belajar Bu tentang TIK untuk menambah pengetahuan atau wawasan saya, gitu Bu. Oh iya, saya turut prihatin Bu, tenang saja Bu Yuni. Kita akan membahas ini bersama-sama dan mencari solusinya bersama. Jadi, menurut Bu Yuni, apa yang Ibu harapkan dari obrolan sesi coaching kita hari ini? Ya Bu, saya berharap untuk mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini Bu. Baiklah Ibu, ceritakan lebih detail Bu, monggo. Ya Bu, begini, saya itu mengajar kelas 3. Saya ingin membuat pembelajaran yang menarik Bu, menarik, efektif, dan inovatif. Jadi saya ingin anak-anak saya itu tidak monoton begitu Bu pelajarannya, tapi saya itu masalahnya saya kurang menguasai Bu. Kemampuan saya dalam TIK itu masih sangat kurang Bu. Ada berapa siswa di sekolah Ibu? Ada 13 anak Bu. Satu Ada kelas ya? Iya, satu kelas 13 anak, sedikit Bu. 6 laki-laki dan 7 perempuan. Oh iya Ibu. Boleh saya tahu selama ini tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menggunakan TIK? Saya merasa agak kesulitan dalam membuat pembelajaran yang inovatif dan interaktif seperti membuat kuisis, kahot, dan lain-lain Bu Petri. Strategi apa yang pernah Ibu coba untuk mengatasi hal itu? Saya sudah mencoba belajar melalui YouTube Bu Fitri, otodidak lihat YouTube, tetapi itu masih kurang maksimal Bu. Baiklah Bu Yuni, berdasarkan informasi yang Ibu berikan, mari kita bersama-sama mencari solusi. Iya Bu. Kira-kira apakah ada metode atau cara yang Bu Yuni lakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang TIK Ibu? Iya Bu, selain melihat YouTube, saya akan membaca artikel-artikel tentang TIK nanti mungkin Bu. Iya, bagus sekali itu Bu. Untuk menambah pengetahuan tentang TIK perlu dilakukan demikian itu Ibu. Wah, bagus itu Bu. Selain itu bagaimana cara Bu Yuni untuk meningkatkan kemampuan TIK Bu Yuni? Ya, saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tentang TIK Bu, dan bertanya pada teman-teman yang sudah pandai dalam TIK. Baik, bagus itu Bu. Saya senang sekali mendengarnya. Ya, terima kasih Bu Petri. Pertama, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, saya akan meningkatkan pengetahuan saya tentang TIK dengan banyak bertanya sana sini Bu, bertanya pada teman-teman yang sudah mahir dalam TIK, dan akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk itu Bu Petri. Ya, bagus sekali Bu. Memang kita perlu meningkatkan motivasi diri Bu, untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas kita sebagai seorang pendidik, baik melalui narasumber maupun teman-teman yang sekiranya bisa membantu permasalahan kita. Iya Bu, saya akan selalu berusaha untuk membuat diri saya lebih semangat lagi dalam belajar. Baiklah Bu Yuni, di akhir sesi ini mari kita rekap kembali, kita refleksi kembali apa yang sudah kita bahas dan rencana aksi yang telah kita buat. Baik Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk
mempelajari TIK dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang pendidik. Dan setelah saya bisa menguasai TIK, nanti akan saya gunakan dalam pembelajaran saya di sekolah. Bagus sekali Bu, sangat menarik ya. Nah, saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan oleh Bu. Amin. Terima kasih Bu Betri. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya atas sharing-sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid ya Bu. Ya betul Bu, tentu saja Ibu. Amin. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu ini. Selanjutnya jika Ibu ingin sharing lagi bisa menghubungi saya ya Bu. Ya, terima kasih Bu Betri. Sudah dulu ya Bu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus sekali Bu Petri, tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Yuni ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Nah, saya sebagai pengamat ingin berkomentar sedikit boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan terkait kegiatan coaching yang Bu Petri lakukan. Bagaimana Bu rasanya melakukan coaching tadi Bu? Ya Bu, saya merasa senang bisa membantu permasalahan yang Bu Yuni lakukan. Ya, pastinya Bu Petri senang ya Bu ya, karena sudah bisa membantu Bu Yuni dalam menghadapi permasalahannya. Lalu apa Bu yang dilakukan Bu Petri ketika coaching? Usaha apa yang yang dilakukan untuk mencapai indikator ketercapaiannya Bu? Saya sudah melakukan coaching dengan paradigma alur berpikir coaching Bu. Kemudian saya juga merasa ada beberapa yang masih perlu saya kembangkan. Oh, baiklah. Berarti Bu Betri sudah melakukan yang terbaik, yaitu memenuhi beberapa kompetensi coaching ya Bu ya. Yaitu Bu Betri dalam catatan saya ini, Bu Betri sudah hadir dengan sepenuhnya, dibuktikan bahwa Ibu terlihat fokus, terbuka, sabar dan ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, menyimak, memposisikan diri sebagai mitra bicara. Kemudian dalam kegiatan coaching, tujuan utama sudah sangat jelas ya Bu. Bu Yuni ingin mencari solusi atas permasalahannya tentang peningkatan kemampuan penguasaan teknologi. Sedangkan untuk identifikasi permasalahan di sini terlihat sekali pertanyaan dan umpan balik yang diberikan sudah mengarah pada identifikasi potensi dari Bu Yuni, di mana Bu Betri sudah memberikan pertanyaan yang membuat Bu Yuni menyadari apa yang harus Bu Yuni lakukan terhadap permasalahannya. Kemudian selanjutnya di rencana aksinya Bu Betri memberikan pertanyaan dan umpan balik yang membuat Bu Yuni merencanakan hal-hal yang positif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir, masalah tanggung jawab di sini memang Bu Betri sudah menanyakan dan Bu Yuni juga sudah berkomitmen. Seperti itu yang saya lihat ya Bu. Ya Bu, tepat sekali. Baiklah, kalau begitu terima kasih Bu Betri. Semoga sukses selalu ya Bu. Amin, terima kasih Bu.